Kenapa? Ha? Tampaknya dulu kalian itu kecewa ya memilih Presiden Prabowo. Hahaha. Gak usah begitu kawan. Cara mainnya jangan langsung marah dan emosi di tengah jalan. Itu gak baik untuk kesehatan. Gimana maksudnya, Rus? Politik masa ada hubungannya dengan kesehatan? Tentu ada ya, Tretan. Artinya adalah kita dalam berdemokrasi, apapun yang terjadi pada pemimpin kita sebagaimana yang sudah kita pilih dalam setiap 5 tahun, maka itu sepenuhnya harus ditanggung kita sendiri. Loh, kok begitu? Ya iyalah, yang milih dan yang menjadikannya sebagai presiden, ya siapa lagi kalau bukan rakyat. Tetapi tidak demikian, Rus. Prabowo ini lebih ataupun sangat tanda kutip mungkin kelewatan dengan presiden-presiden yang lain. Ya bisa jadi ini kan hanya asumsi serta bola liar yang muncul di publik, karena akhir-akhir ini banyak isu-isu tidak sehat itu memang benar-benar lagi menyoroti tentang keberadaan pemerintah. Iyalah, kita ini menyoroti terhadap kinerja-kinerja pemerintah karena sejak dulu ya Tretan, diakui atau tidak, kita itu sangat mengimpikan bahwa Bapak Presiden, bahwa Prabowo itu bisa menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Akan tetapi berkat motivasi, dorongan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya kita selaku rakyat menjadikannya sebagai orang nomor 1 di tanah air dengan memenangkan Pilpres di tahun 2024 dan berpasangan dengan putra bungsu Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya Tretan, ya begitulah risiko hidup di negara demokrasi. Apapun yang terjadi pada pemimpin kita, ya sudah, kita optimis, kita besar hati, ayolah kita bersama-sama memberikan dorongan dan mensupport Bapak Prabowo ini, semoga saja sampai pada tahun 2029 nanti. Kalau bisa demikian terus, ya pada tahun 2029 nanti ini kan ada gelaran Pilpres dalam setiap 5 tahun. Ya sudah, kita pilih lagi ya Tretan, kita rembuk lagi, kita lihat siapa pasangan calonnya, lalu kita pilih. Seperti itu. Entah apakah kita akan tetap bersama Bapak Prabowo atau tidak, ya wallahu a'lam ya Tretan. Mau temu nanti di finish kan di tahun 2029. Karena ya Tretan, diakui atau tidak, belakangan dengan beberapa pernyataan nyentriknya dari Bapak Prabowo, baik ini diungkap dalam sebuah forum resmi ataupun candaan kelakar yang bersifat kondisional, ini benar-benar memberikan sebuah respon yang beragam di kalangan masyarakat. Seperti itu. Apa saja harus pernyataan nyentrik atau kontroversialnya tersebut? Banyak ya Tretan. Di antaranya adalah ketika Bapak Prabowo menyikapi soal lemahnya nilai tukar rupiah, maka Bapak Prabowo langsung memberikan sebuah respon, masyarakat desa, orang-orang desa di desa itu nggak pakai dolar. Dolar hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sering bepergian ke luar negeri. Betul Pak. Pertanyaan sekarang adalah, siapakah orang tersebut yang sering bepergian ke luar negeri? Apakah dari kalangan warga sipil atau justru sebaliknya? Ayo tanya. Kayaknya baru menjabat jadi presiden berjalan beberapa tahun ya Pak. Ini tampaknya sudah sering melakukan kunjungan ya. Ya mohon maaf ya, ini kan hanya koreksi. Jadi kalau kita boleh mengoreksi ya Tretan, Prabowo menjabat sebagai presiden 2 tahun berjalan, kunjungannya ke luar negeri itu hampir mengalahkan dengan presiden-presiden sebelumnya, terutama
Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ayo kita koreksi bareng ya Dretan. Kita koreksi dari mulai SBY. SBY itu menjabat sebagai seorang presiden 2 periode 10 tahun. Itu sedikitnya melakukan kunjungan ke luar negeri itu 86 kali 2 periode. Sedangkan Joko Widodo sama dengan SBY punya tampuk kekuasaan sampai 2 periode atau 10 tahun. Itu melakukan kunjungan ke luar negeri itu sampai 58 kali. Ya, lebih banyak SBY lah, 86 SBY, sedangkan Jokowi adalah 58 kali. Sedangkan Bapak Prabowo baru menjabat presiden berjalan 2 tahun mau masuk 3 tahun. Sedikitnya yang melakukan kunjungan ke luar negeri itu sudah 53 kali. 53 kali. Ya mohon maaf, kita bukan mau mengoreksi kinerja-kinerja para pejabat di Jakarta, para pejabat pusat. Tidak. Tetapi ya Dretan, tidak. Kita selaku rakyat Indonesia itu tidak bego-bego amat ya. Tidak bodoh-bodoh amat. Apalagi sekarang media teknologi seperti handphone, Android. Semua warga masyarakat itu sudah bisa menjadi intel bagi diri dan lingkungannya. Sehingga seputar-putar perkembangan isu baik nasional ataupun internasional itu sampai di telinga masyarakat. Makanya kemarin setelah seringnya keliling ke luar negeri, Prabowo ini kan yang memberikan respon dan pernyataan itu bukan langsung ditanggapi oleh Prabowo sendiri, melainkan direspon oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Ini lucu ya Dretan. Jadi bola-bola seperti ini itu mestinya langsung direspon oleh Prabowo. Tadi kenapa kok Seskap Teddy ini yang seakan akan memberikan sebuah tameng dan jawaban kepada publik? Lagian Teddy ini siapa sih? Kan seperti itu. Ada yang mengatakan Teddy ini rasa presiden. Ada juga yang mengatakan bahwa Teddy ini kan hanya pejabat karbitan dan lain sebagainya. Bayangkan segelas Seskap Teddy saja dia bisa menjadi backmakernya presiden saat kunjungan, bahkan melebihi ajudan presiden itu sendiri. Ini kan lucu ya. Bahkan isu-isu dulu mengatakan kenapa Teddy Indrawijaya itu sering lebih tampil ke permukaan dibanding dengan para pejabat-pejabat lain. Ada yang mengatakan bahwa Teddy menjadi fan kepercayaan Prabowo itu sebagai tanda konektivitas sinyal kepada Jokowi. Loh kok bisa demikian terus? Karena Teddy ini ya Tretan sebelum diutus menjadi ajudannya presiden sebelumnya, maka Teddy ini adalah orang kepercayaannya Jokowi. Sehingga dia diberi amanat oleh Jokowi untuk bersama Bapak Prabowo Teddy. Sehingga maklumlah kalau sekarang itu lebih banyak tampil. Bahkan isu yang beredar juga di luar, banyak menteri-menteri ketika hendak mau silaturahmi dan presiden, maka mereka harus melalui Teddy. Sehingga tidak asing kabar yang beredar. Jadi para menteri manapun siapapun yang tidak punya loyalitas simpati yang tinggi dan baik kepada Teddy, maka untuk bertemu presiden pun akan sulit. Wih, keren ini Teddy ya. Tepuk tangan dong untuk Teddy. Oke, itu ya. Itu kunjungannya Tretan. Berikutnya adalah update terbaru pernyataan-pernyataan Prabowo yang sangat nyentrik dan kontroversial itu Tretan. Di sebuah forum undangan resmi, kalau nggak salah acaranya HIPMI ini ya Tretan, mengatakan kalau nanti Prabowo itu meninggal,
maka dia akan tetap mau menetor rakyat Indonesia itu dari atas. Saya nggak tahu ya kenapa ada sebuah pernyataan yang bagi saya itu ya tanda kutip ini seakan-akan Prabowo menunjukkan sebuah embargo sikapnya kepada publik bahwa dirinya sekarang itu tengah lagi benar-benar menikmati menjalani kekuasaan. Pertanyaan sekarang adalah, Prabowo ini mau jadi presiden apa hanya mau ingin berkuasa? Kan seperti itu. Sebab kalau dirinya mengabdikan diri sebagai pelayan rakyat dan ingin menjadi presiden, saya rasa aturan dan mekanismenya sebagai seorang pemimpin tentu ini akan dijalankan. Tetapi pertanyaannya sekarang, kenapa akhir-akhir ini ya banyak pernyataan-pernyataan program serta kebijakan yang justru banyak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Presiden Prabowo. Loh kok bisa demikian, Dus? Sebetulnya gampang ini, Dretan. Untuk menemukan celah-celah apa saja yang dilanggar prinsip Prabowo pada saat ini menjadi seorang presiden. Dulu sebelum dia menjadi presiden ya, Dretan, sering mengampanyakan di publik bahwa jika dirinya terpilih menjadi presiden maka ada sekolah gratis, BPJS gratis, BBM gratis, subsidi dan sebagainya. Tetapi apa kenyataannya akhir ini? Apanya yang gratis? Nggak ada yang gratis yang Dretan. Apanya yang program Prabowo yang benar-benar menyentuh kepada rakyat? Ya mungkin satu-satunya memang program MBK ya Dretan. Tetapi program ini tidak bisa diandalkan secara total oleh kita ya Dretan. Apalagi di tengah dalam pelaksanaan program ini, saat ini programnya itu lagi kesandung hukum. Tentu ini menjadi tamparan buruk bagi presiden. Iyalah, jadi tamparan. Masa dengan menempatkan orang-orang yang tanda kutip itu tidak kompeten dan tidak memiliki kompetensi, masa mereka diberikan sebuah kedudukan dan kejabakan dan jabatan? Jadi kalau kita mengutip dari pernyataan Ketua BEM UGM Tio Ardianto yang mengatakan bahwa mestinya seorang pejabat itu memiliki dua prinsip, dua ciri seorang pejabat, yaitu punya integritas dan punya moralitas. Akan tetapi kalau kita perhatikan banyak para pejabat-pejabat struktural di bawah kepemimpinan Prabowo itu tidak punya moralitas dan tidak punya integritas. Cukup memiliki sikap loyalitas, dia bisa menjadi menteri bawahannya. Jadi ini kan lucu ya Dretan. Lucu apa nggak lucu? Lucu, kok bisa? Harus salah satu contohnya adalah BGN, Badan Gizi Nasional. Sebelum BGN ini kesandung masalah hukum, kepala BGN pertama ini kan adalah Dadan Hindayana. Dadan Hindayana ini ya ternyata basic keilmuannya itu bukan tentang gizi dan kesehatan masyarakat. Dia memiliki basic sebagai yang intinya itu tentang hama, siklus hama, ahli serangga seperti itu. Jadi selain itu Dadan ini juga berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi. Jadi ini kan agak sedikit kontras ya ternyata. Walaupun Dadan sendiri ini memang betul tidak ditunjuk dan dipilih langsung oleh Prabowo, tetapi Dadan ini dipilih pertama sebagai BGN itu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi pejabat-pejabat di era Jokowi itu banyak pejabat-pejabat bermasalah yang nggak tahu ternyata. Kita lihat dan amati sendiri di lapangan apa yang terjadi.
Sedangkan dua orang tersangka lainnya, Sony Sunjaya dan Ludwig Pusung, ini latar belakangnya adalah sebagai purnawirawan TNI dan purnawirawan Polri. Yang Sony ini purnawirawan Polri dan Ludwig Pusung ini adalah purnawirawan TNI. Sehingga ya Tretan, penetapan tersangka terhadap Sony yang saat ini itu mengajukan justice kolaborator kepada Kejagung dan menyeret beberapa nama orang sebagai tanda kutip diduga pelaku korupsi BGN juga, maka tidak asing kalau JC dari Sony ini akhir-akhir ini tuh benar-benar mencuri perhatian publik. Oke Tretan, terima kasih. Sampai di sini.